Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini hari raya Pentakosta, hari yang ke-50 sesudah Paskah. Kita rayakan sebagai hari ketuanan Roh Kudus. Karena itu kita boleh berjabat tangan di kiri kanan. Selamat hari Pentakosta. Tetapi hari ini juga dirayakan sebagai hari kelahiran gereja. Ketika Rasul Petrus berkhotbah, maka ada 3.000 orang yang memberi dirinya, yang meresponi firman Tuhan. 3.000 orang. Dan ini menandai lahirnya gereja sebagai satu persekutuan, sebagai satu lembaga, sebagai tubuh Kristus di dunia. Yang berikutnya, hari Pentakosta, hari ke-50 dirayakan juga sebagai hari persatuan pria kaum bapa Gemini. Walaupun jumlah bapak-bapak yang hadir saat ini masih mungkin kaum ibu yang lebih banyak. Sebenarnya kita harus mempertanyakan di mana pria kembar. Tetapi biasanya perayaan pria kembapa hanya ditandai dengan berbagai lomba, berbagai kegiatan. Tetapi sebenarnya yang kita harapkan dengan hari persatuan pria kembapa ini, bapak-bapak akan terus bersatu, membangun keluarga, membangun kelembagaan gereja, tetapi juga membangun masyarakat. Mana yang lebih baik? Bapak-bapak di ibadah dan bapak-bapak di sekolah. Saudara-saudara yang dikasihi, karena itu tema kita sepanjang minggu ini adalah semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak. Itu dapat kita baca dalam Roma 8 ayat 14. Apa maksudnya tema ini dalam persekutuan kita yang merayakan hari Pentakosta, hari kelahiran gereja, dan hari persatuan pria kembali? Terkandung maksud di dalamnya bahwa tema ini mengarahkan kita supaya betul-betul menjadi orang percaya, tidak hanya pria pembapa, tetapi semua orang yang percaya untuk memberi diri, dipimpin, dituntun, dikendalikan, diatur dan diarahkan oleh Roh Allah, dan bukan oleh roh zaman sekarang ini yang kita sering katakan roh dunia, roh cap tikus, roh marah-marah, roh perhugulan, dan lain sebagainya. Kita betul-betul memberi diri, dipimpin, dituntun, diarahkan. Roh Allah yang menuntun dan mengarahkan kita. Karena itu kita diberi gelar yang indah, anak Allah. Adalah gambaran satu persekutuan yang akrab dengan Bapa kita, sehingga kita boleh menyebut Allah Bapa, ya Aba, ya Bapa. Seperti lagu yang sering kita nyanyikan, iya Aba, iya Bapa. Tetapi tidak hanya sekedar menyebut Bapa,
memanggil sebagai satu sapaan akrab, gambaran cinta kasih seorang bapa kepada anaknya. Tetapi sekali lagi, dipimpin oleh Allah berarti hidup menurut tuntunan Roh Allah. Karena itu kita diingatkan lagi dengan lagu anak sekolah ini. Mari kita menyanyi bersama-sama. Kasih sukacita, 1, 2, 3. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Cuma 9, saudara-saudara. Kalau hukum Taurat dijabarkan ada 613, tetapi 9 itu pun kita tidak lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita seringkali kehilangan kasih. Bilang kata sayang Pak istri atau suami, tetapi kita berselingkuh. Ada yang curhat, yang mengeluh terhadap pergumulan keluarganya, yang mengatakan bahwa si A betul-betul rajin beribadah, tetapi baru pulang gereja coba berselingkuh, dijemput oleh seseorang. Apa arti persekutuan ibadah kita dengan kekudusan kehidupan yang harus kita jaga? Sehingga yang bersangkutan bergumul, berharap, berdoa agar rumah tangganya dipulihkan. Saudara-saudara, kasih sukacita damai sejahtera sebagai tanda kita dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus harus tergambar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi justru yang terjadi, kita yang menyebut diri anak-anak, dengan beraninya kita mengatakan ya Aba, ya Bapa, tetapi kita tidak dipimpin oleh Roh. Dalam terjemahan baru edisi kedua dikatakan kita mengikuti tabiat manusia, tabiat daging yang berdosa, yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Iri hati, persegerahan, roh pemujaan, perseteruan. Kita melakukan keinginan-keinginan daging manusia yang berdosa. Padahal kita dengan bangganya mengatakan gereja kita, keluarga kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi tanda dan bukti yang mau disampaikan dalam bacaan kita, orang yang dipimpin, dituntun oleh Roh Allah, tercermin dalam buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca, saya mengajak kita melihat Roma pasal 1. Paulus menggambarkan secara detail bagaimana kefasikan dan kelaliman manusia. Kalau kita membaca mulai dari ayatnya yang ke-24, Roma 1 ayat 24. Yang selanjutnya dikatakan juga dalam ayat 25, menggantikan kebenaran penyembahan kepada Allah. Mereka mengganti persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar, antara laki-laki dengan laki-laki,
perempuan dengan perempuan. Dan kemudian yang berikutnya dalam ayatnya yang ke-28, dengan pikiran-pikiran yang tidak layak, yang tidak pantas, rupa-rupa kelaliman, kejahatan ayat 29, keserakahan, kebusukan penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Ayat 30, mereka adalah pengumpat, penfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, sombong, pembual, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal budi, tidak setia, tidak tahu mengasihi, tidak mengenal belas kasihan. Banyak sekali. Dan hal itu justru dilakukan oleh orang-orang yang rajin baca Alkitab dalam ibadah, yang justru dilakukan oleh orang-orang yang berdoa, yang rajin dalam kegiatan-kegiatan gerejanya. Tetapi ternyata kehidupan kekristenannya tidak dibarui dan ditransformasi oleh kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata juga anak-anak yang tidak taat pada orang tua, orang-orang yang tidak setia, suka membenci dan mendengki, mereka akan mengalami hukuman. Kalau ini disampaikan kepada kita untuk mari introspeksi diri, bahwa kehadiran Roh Allah dalam kehidupan kekristenan kita harus tergambar dalam buah-buah hidup kita. Sehingga dengan yakinnya kita akan mengatakan, karena kita bersekutu dalam Kristus, karena Kristus tinggal di dalam kita, karena Roh Kristus ada di dalam kita, maka kita adalah milik Kristus. Sehingga dikatakan orang yang tinggal dalam Kristus tidak akan mengalami penghukuman yang dimaksudkan di sini tidak hanya menunjuk pada kekinian, tetapi kepada juga akan datangnya ketika Kristus datang kembali. Kita akan mengalami penghukuman kalau kita tidak hidup dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih, jangan sia-siakan pengorbanan Kristus. Kristus yang menjadi daging, yang menjadi manusia. Hanya dengan cara menjadi manusia, Dia menebus kita. Karena hukum Taurat tidak menyelamatkan. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat secara sempurna. Karena itu hukum dosa yang akibatnya maut telah ditimpakan kepada Kristus. Dan kita diberikan hukum Roh yang membebaskan, yang memerdekakan, yang memberikan kehidupan damai sejahtera. Tapi sekali lagi saya katakan, apakah hal-hal itu sudah tergambar, tercermin dalam kehidupan kita? Apakah pikiran-pikiran kita telah memikirkan hal-hal yang dari Roh, bukan sebaliknya memikirkan hal-hal yang datangnya dari daging? Tetapi tawaran-tawaran dunia begitu menggiurkan, sehingga kita tidak lagi hidup dalam kebenaran. Karena itu satu pergumulan kita bersama. Saya katakan kepada Bipra, mari kita orang berkolaborasi. Ini saatnya gereja untuk peduli, termasuk anak-anak, pemuda, remaja,
Kematian juga anak kita Kevin seharusnya membuka mata iman kita. Ada banyak anak-anak yang melakukan kekerasan kepada anak-anak yang lain, sehingga akhirnya dari keluarga yang tidak mampu menjaga kasih yang sejati ini akan membuat anak-anak tidak menghargai arti kehidupan dengan orang lain. Mereka melakukan tindakan kriminal seolah-olah teman mereka adalah musuh, adalah binatang peliharaan. Dan kenapa tidak ada rasa takut kepada Tuhan tentang hal ini? Sehingga ini harus jadi pergumulan kita bersama. Karena ada banyak kekerasan baik kata-kata yang dilakukan oleh orang tua, baik verbal maupun fisik, juga seksual. Di mana gereja yang sekarang ini merayakan hari Pentakosta, yang dengan bangganya kita mengatakan saya dan saudara-saudara adalah anak Allah. Apakah anak Allah hanya karena kita akan menerima ahli waris dari kerajaan surgawi, karunia Roh Kudus, janji keselamatan, berkat-berkat jasmani dan rohani, memerintah bersama dengan Kristus? Apakah sebatas harapan kita, kerinduan kita, keyakinan kita? Tetapi mana kepedulian bersama kita? Sehingga tidak ada lagi anak-anak yang tidak dipedulikan. Saya selalu ulang-ulang katakan, tolong ingat, Nurul saja pulang sampai pagi, di manakah kita? Ya gereja yang merayakan hari ketuaan, gereja yang menyebut diri dipimpin oleh Roh Kudus. Di manakah kita? Ketika anak-anak kita menghadapi pergumulan, orang lebih suka tanya pada kecerdasan buatan daripada mau tanya pada orang tua, mau tanya pada Bapa sendiri. Kalau kekudusan kehidupan tidak kita jaga, kalau kita tidak melihat ini sebagai harga mati, harus tidak boleh ditawar-tawar antara dunia jasmani dan rohani. Orang bikin perbedaan atau bukan ada di antara keduanya. Di gereja sekarang kita rohani, besoknya rohani. Harus betul-betul kita mampu mengangkat pergumulan ini supaya mendudukan pada tempatnya. Ini anak-anak kita, saya dan saudara-saudara mengikuti pimpinan Roh Kudus. Orang seringkali mengatakan, apa beda dipimpin oleh Roh Kudus dan tidak dipimpin oleh Roh Kudus? Sehingga mengatakan karunia yang paling utama adalah bahasa roh. Kalau nyandak bahasa roh, itu bukan dipimpin dipenuhi Roh Kudus. Tetapi sekali lagi Galatia katakan, hidup dipimpin buah-buah roh adalah kasih, sukacita, dan seterusnya. Artinya apa gunanya saya punya bahasa malaikat dan berbicara dalam bahasa roh, tetapi sekali lagi aku tidak punya kasih. Kata Paulus kepada jemaat di Korintus, aku seperti canang yang gemerincing, seperti tong yang kosong. Karena kita telah meninggalkan kasih yang sejati. Apa artinya persekutuan selebrasi ini jika tidak mentransformasi hidup kita menjadi bapak-bapak yang terbaik? Guna apa? Jauh-jauh terampi tombak, tetapi tidak melahirkan bapak-bapak yang bertobat.
masih tetap seperti yang dulu. Apa artinya? Perayaan-perayaan akbar dengan biaya yang sangat mahal, tetapi tidak membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan, yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Yang kita katakan, saya saudara-saudara adalah anak-anak. Ini pergumulan bergereja kita. Karena itu Paulus katakan bahwa kita berhutang. Yang dimaksudkan dengan berhutang, kalau orang berhutang mesti bayar. Ada sebanyak kali DP hutang tidak bayar-bayar. Berhutang yang dimaksudkan di sini adalah metafora, bertanggung jawab. Tetapi kita tidak berhutang pada daging, tetapi kita berhutang pada Kristus yang menyelamatkan kita, kepada Roh Kudus. Sehingga orang percaya berkewajiban, bertanggung jawab untuk melaksanakan apa kata Tuhan, hidup menurut tuntunan Roh Kudus. Jangan lagi hidup menurut kehidupan dunia. Walaupun saya katakan menggiurkan, memiliki harta, jabatan, posisi yang terbaik, istri ganti-ganti. Saya katakan, apa orang tidak takut? Apa orang tidak mau mati? Apa orang tidak mau sakit? Apa orang tidak mau jadi tua? Sehingga kita hanya dengan bangganya masih tetap hidup dalam keduniaan. Karena itu saya berharap bahwa merayakan hari Pentakosta ini, marilah betul-betul kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ibadah kita harus mulai dari hati kita. Menyembah Allah adalah menyembah dalam roh dan kebenaran, betul-betul menggabungkan keberadaan kita. Jangan hanya sekadar lahiriah, yang penting berdoa, kasih persembahan, tetapi transformasi hidup kita karena Roh Kudus harus tercermin di rumah, di keluarga, di kantor, di sekolah, dan seterusnya. Karena itu sekali lagi marilah kita merayakan hari Pentakosta dengan hati yang membuka diri. Kita katakan, ya Tuhan, isilah bencana hati kami dengan kuasa Roh Kudus, pimpin kami supaya betul-betul dimanapun saya dan saudara berada, maka kita akan menampakkan orang-orang yang hidup dalam buah-buah roh, sehingga kita tidak akan mengalami perburukan, tetapi mengalami kemuliaan. Yang paling terakhir dikatakan bahwa kalau kita akan menerima janji ahli waris, maka itu akan diberikan oleh Allah dalam Kristus kepada orang-orang yang mengambil bagian dalam penderitaan dan kemuliaan Kristus. Artinya janji ahli waris itu hanya dapat dinikmati dalam persekutuan dengan Kristus yang menderita dan dimuliakan. Yang cuma sudah dimuliakan, tetapi tidak mau menderita, berkorban, melayani kita, merendahkan diri, tidak sombong lagi, dan seterusnya. Karena itu saya berharap anak-anak muda, mari orang taat kepada orang tua. Itu salah satu bentuk buah. Mari kita melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Dan sebentar dalam doa umum, mari orang berdoa. Di gereja-gereja lain saya lihat bahwa masa-masa ini di perayaan hari kenaikan sampai hari ketuangan Roh Kudus betul-betul diisi dengan doa puasa, betul-betul diisi dengan permohonan supaya Roh Kudus ada. Karena hanya dengan kuasa Roh Kudus kita dapat mematikan keinginan-keinginan daging. Hanya dengan Roh Kudus orang yang marah-marah, hanya dengan Roh Kudus kita dapat menjalani
hidup ini dengan bahagia dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.